Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari tim Universitas Palangkaraya. Di sini kami akan mempresentasikan video kami dalam event Grand Essay Competition 2022. Untuk judul yang kami angkat yaitu Nanoparticle SiO2 Layer Double Hydroxide atau SiO2 LDH dari Fly Ash Kalimantan Tengah sebagai delivery vaksin mRNA SARS-CoV-2. Anggota tim kami sendiri, saya Basuki Akbari Manurung selaku ketua tim, dan teman saya Manuel Yanweriko selaku anggota 1, serta Tiara C. Sinaga selaku anggota 2. Baiklah, untuk mengawali presentasi kami, di sini kami akan menyampaikan sedikit pendahuluan yang melatar belakangi judul yang kami angkat. Seperti yang kita ketahui, angka kematian akibat COVID-19 terus meningkat. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, jumlah pasien positif terinfeksi virus coronavirus disease 19 atau COVID-19 per tanggal 19 November 2021 mencapai 250.127 kasus kematian di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri sudah tercatat jumlah pasien mencapai 4.252.000 orang terinfeksi dan 143.000 orang meninggal akibat COVID-19. COVID-19 sendiri merupakan penyakit infeksi yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 merupakan virus yang memiliki genom RNA beruntai tunggal atau single strand RNA, tidak bersegmentasi dengan polaritas positif, dan virionnya mengandung 4 protein struktural, yaitu protein spike atau S, envelope atau E, membran atau M, dan nukleokapsid atau N. Infeksi SARS-CoV-2 sendiri dimulai oleh perlekatan glikoprotein spike pada reseptor angiotensin converting enzyme atau ACE2 dengan bantuan reseptor enzim transmembran protease serin 2 atau TMPRSS2. Reseptor ACE2 adalah homolog dari enzim ACE yang bekerja menyimbangi fungsi enzim ACE itu sendiri. Dua alergen ACE2 yaitu E19P dan E329G menunjukkan afinitas yang rendah terhadap protein spike dari SARS-CoV-2 sehingga memberikan efek resisten terhadap infeksi virus tersebut yang menyebabkan infeksi pernapasan. Baiklah, perkembangan vaksin SARS-CoV-2 sudah banyak dilakukan dengan menggunakan virus yang dilemahkan. Namun, hal ini juga mengindikasikan beberapa kelemahannya, seperti pada produksi yang sangat lama, karena harus menggunakan sampel virus secara langsung. Vaksin mRNA sendiri merupakan vaksin yang dikembangkan dengan cara sintetik tanpa menggunakan sel atau patogen seperti vaksin pada umumnya. Hal ini yang menjadi salah satu keunggulan vaksin mRNA karena pembuatannya hanya menggunakan hasil replika dari virus SARS-CoV-2 yang mengkodekan protein S agar produksinya lebih cepat dilakukan. Namun demikian, vaksin mRNA masih memiliki beberapa kelemahan pada ketidakstabilan vaksin terhadap perbedaan suhu saat proses injeksi ke dalam tubuh. Hal ini juga mengakibatkan vaksin mRNA virus menjadi rusak. Maka dari itu, kami mendesain suatu sistem pengantar terhadap vaksin mRNA yang dibuat menggunakan nanopartikel SiO2 dari Fly Ash Kalimantan Tengah dan dimodifikasi dengan layer double hydroxide sebagai pengontrol pelepas vaksin. Vaksin mRNA sendiri dapat memenuhi informasi genetik untuk dikodekkan dan mengekspresikan semua jenis protein dengan memanfaatkan transkripsi in vitro yang memudahkan proses pembuatan vaksin mRNA SARS-CoV-2. Buatan mRNA, hal ini dikarenakan SARS-CoV-2 memiliki struktur genomik plus single strand RNA yang membuatnya dapat melakukan self-amplifying dan menyebabkan terjadinya replikasi RNA secara ekstrim di dalam fungsi mRNA sebagai vaksin COVID-19. Penggunaan sistem pengantar obat dimaksudkan untuk melindungi vaksin serta meningkatkan farmakokinetik peptida sehingga dapat mengantarkan vaksin mRNA menuju sel T. Material pengantar obat yang digunakan yaitu SiO2 yang dimodifikasi dengan LDH. Pola SEM nano SiO2 menunjukkan bahwa SiO2 memiliki kerangka struktur dengan stabilitas termal dan mekanik yang baik. Selain itu, nano SiO2 memiliki gugus silanol yang dapat meningkatkan fungsionalitas pada permukaannya. Namun, gugus silanol pada SiO2 masih memiliki masalah pada kerapatannya dengan membran sel darah merah.
Oleh karena itu, diperlukan modifikasi struktur permukaan nano-SiO2 dengan menambahkan layer double hydroxide atau LDH dengan sifat sitoksitas yang rendah dan sebagai pengontrol pelepasan vaksin. Selanjutnya, untuk bagian metode, SiO2 disintesis dari fly ash yang berasal dari batu bara di PLTU Kalimantan Tengah dengan menggunakan metode Sol-Gel. Fly ash akan dikalsinasi menggunakan furnace pada suhu 750 derajat Celcius dengan HCl selama 25 menit. Endapan yang dihasilkan akan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 100 derajat Celcius, kemudian dicampurkan dengan NaOH di atas hot plate. Nantinya akan diperoleh filtrat berupa natrium silikat atau Na2SiO3 yang akan digunakan sebagai prekursor. Untuk meningkatkan kemurnian produk, dapat dilakukan dengan cara direaksikan dengan HCl. Larutan hasil akan ditambahkan metanol, amonia, dan air dengan perbandingan tertentu yang kemudian didiamkan selama beberapa hari dan hasil endapan dibersihkan dengan air lalu ditusuk selama 2 jam. Hasil produk kemudian akan dikarakterisasi menggunakan XRD. Sintesis SiO2-LDH dilakukan dengan mengambil sebanyak 25 gram nanopartikel SiO2 yang didispersikan menggunakan larutan Na2CO3 0,5 molar sebanyak 20,62 ml menggunakan ultrasonic dispersi silika. Campuran larutan ZnNO3 2 kali 0,5 molar sebanyak 20,62 ml dan larutan AlNO3 3 kali 0,25 molar sebanyak 20,62 ml diteteskan ke dalam larutan hasil dispersi dan dilakukan pengadukan. Selanjutnya ditambahkan larutan NaOH 2 molar untuk mendapatkan pH campuran yaitu 9 dan dilakukan pengadukan selama 2 jam. Setelah itu, hasil campuran akan didiamkan pada suhu kamar selama 10 jam, dilanjutkan dengan pencucian dan pengeringan. Nanopartikel SiO2-LDH yang diperoleh akan disimpan dalam desikator untuk digunakan lebih lanjut. Konsentrasi LDH dapat diukur dan diatur dengan mengontrol jumlah pemberian larutan ZnNO3 2 kali dan AlNO3 3 kali. Lalu, dilakukan tahap perakitan in situ. Vaksin mRNA SiO2-LDH dipreparasi menggunakan metode coating, di mana nanopartikel SiO2-LDH akan menjadi lapisan paling luar untuk melindungi mRNA agar tidak terhambat dan rusak karena adanya aktivitas enzim PSS coating untuk membentuk film-film tipis lapisan luar dan dilanjutkan dengan PEI coating dengan menambahkan vaksin mRNA ke dalam bagian materialnya. Vaksin ini akan mentransfusikan antigen presenting cell atau APC untuk menyajikan antigen kepada. Kemudian masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah gambar 3 yang menunjukkan hasil karakterisasi pola XRD dari nano SiO2. Gambar tersebut menunjukkan adanya puncak yang lebar pada rentang 2 theta sama dengan 20 hingga 30 dan pada rentang 22 theta sama dengan 35 hingga 40 yang menunjukkan adanya puncak dari FeO dan Al2O3 di mana adanya pengotor lain yang dominan pada produk. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode Sol-Gel yang dilakukan berhasil merestrukturisasi bentuk kristalinitas produk yang awalnya kristalin menjadi amorfos. Selanjutnya adalah hasil karakterisasi dari pola XRD, SiO2 yang ditambahkan dengan LDH, di mana pada gambar menunjukkan adanya puncak lebar pada 2 theta sama dengan 23 derajat yang menandakan keberadaan struktur amorf pada SiO2. Rangkaian puncak karakteristik pada 2 theta sama dengan 11,6 derajat, 23,5 derajat, 34,6 derajat, 39,2 derajat, 46,9 derajat, 60,1 derajat, dan 61,6 derajat yang diindeks ke masing-masing bidang kisi 003, 006, 009, 015, 018, 110, dan 113 dari struktur hidrotalsid LDH yang sesuai dengan standar JCPDS. Selanjutnya, vaksin mRNA yang telah dimodifikasi melalui endositosis dan merespon antigen present SiO2-LDH akan terdegradasi ke liposom dengan translasi sel inang ribosom, epitop peptida antiplasma, dan dimuat ke kompleks histokompatibilitas utama atau MHC. Kelas 1, kompleks epitop yang akhirnya mengarah pada induksi respons sel T, CD8. Epitop peptida antigenik generatif selanjutnya dimuat ke epitop peptida HemAC2 yang dimuat disajikan pada permukaan sel yang mengarah pada induksi respons sel T, CD4. Kemudian sel membentuk antibodi, sedangkan sel T memory terbentuk untuk mengenali infeksi virus SARS-CoV-2 dan merespons sistem imun tubuh.
Nah, dari hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mRNA SIO2-LDH digunakan sebagai pengontrol pelepasan dan mencegah kerusakan vaksin akibat penghambatan oleh aktivitas enzim ribonuklease. Nanopartikel SiO2 disintesis dengan struktur amorf dari fly ash batubara di Kalimantan Tengah, sedangkan LDH disintesis dengan struktur hidrotalsit. Desain ini dapat digunakan dalam dunia medis untuk membantu meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang sedang menjadi perhatian dunia saat ini. Demikian presentasi yang dapat kami paparkan. Sekian dan terima kasih.